Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menerima segala pembelajaran walaupun dari rumah. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Silahkan kalian siapkan buku tulis dan buku paket bahasa Indonesia. Dibuka halaman 61. Baik, struktur teks cerita pendek atau cerpen. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian awal dalam cerita atau ringkasan utama dari cerpen yang dikembangkan dalam rangkaian-rangkaian peristiwa. Dalam sebuah cerpen, abstrak ini biasanya bersifat opsional atau boleh ada ataupun tidak ada. Kalaupun ada, abstrak ini pasti berada di paragraf pertama. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu berkaitan dengan waktu, tempat, suasana, dan alur pada cerita tersebut. Biasanya juga di orientasi itu berisi pengenalan tokoh, latar, ataupun unsur-unsur cerita lainnya. Dalam cerita pendek, umumnya penulis langsung mengenalkan masalah yang dialami tokoh utama di bagian orientasi ini. Yang ketiga yaitu komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi itu biasanya berisi urutan dari kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Pada bagian ini biasanya menunjukkan watak dari tokoh cerpen tersebut serta mulai muncul masalah atau konflik ya. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi merupakan struktur konflik yang terjadi serta mengarah pada puncak atau klimaks. Jadi puncak masalah di evaluasi itu mengarah pada puncak masalah. Pada bagian ini sudah mulai muncul penyelesaian dari konflik yang muncul dalam cerpen. Nah, selanjutnya ada resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu biasanya menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Jadi isinya itu tentang solusi dari masalah yang dihadapi oleh si tokoh dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada koda. Apa itu koda? Koda itu berisikan amanat berupa nilai atau pelajaran yang disisipkan penulis dalam cerita tersebut agar pembaca dapat memetik pelajaran dari cerpen tersebut. Nah, kalian bisa lihat contoh analisis struktur teks cerpen ini di halaman 61. Di sana ada sebuah cerpen berjudul Meraih Impian yang sudah dianalisis strukturnya mulai dari abstrak sampai koda. Coba silahkan kalian perhatikan contoh dari struktur cerpen tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan cerpen. Apa saja kebahasaan yang
kaidah kebahasaan yang muncul pada cerita pendek. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu seperti sore tadi, awal bulan, kini, kemarin, hari ini, dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata kerja tindakan seperti mengantar, mengambil, mengajak, berjalan, berlari, atau dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya kata kerja tindakan yang dilakukan. Ada juga menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini yang dipikirkan atau yang dirasakan si tokoh, seperti menyenangkan, mengecewakan, seperti itu ya. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat seorang tokoh seperti sedang sedih, gelisah, penakut, bersabar, dan sebagainya. Lanjut, masih kaidah kebahasaan. Menggunakan dialog jelas. Ketika kalian membaca cerpen, pasti ada kutipan-kutipan dialog di dalamnya. Nah, itu sebagai gambaran atas percakapan yang terjadi antar tokoh. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan kata keterangan. Coba lihat halaman 65. Apa itu kata keterangan? Kata keterangan adalah kata-kata yang memberikan keterangan pada verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, nomina, predikat, atau kalimat. Nah, kata keterangan itu ada kata keterangan tempat atau lokatif, ada kata keterangan waktu atau temporal, dan ada keterangan situasi. Selanjutnya, menggunakan kalimat deskriptif. Apa itu kalimat deskriptif? Nah, ada di halaman 67. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Biasanya yang digambarkan itu atau yang disampaikan itu berupa ukuran, warna, rasa, bentuk, dan sifat-sifat benda lainnya. Lanjut, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat ekspresif. Apa itu kalimat ekspresif? Ada di halaman 70. Kalimat ekspresif adalah sebuah gaya bahasa berupa perkataan spontan yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide, tanggapan, dan isi perasaan baik dalam bentuk bahasa tulis ataupun bahasa lisan. Nah, kalimat ekspresif itu ada 3 bagian atau 3 jenis. Ada yang kalimat ekspresif bermakna denotatif atau sebenarnya, ada yang kalimat ekspresif konotatif atau bukan arti sebenarnya, dan ada kalimat ekspresif yang bermakna majas. Nah, materi majas itu banyak, kalian bisa lihat di halaman 78. Silahkan kalian baca-baca terlebih dahulu. Nanti jika ada yang ingin didiskusikan, kita diskusi di grup WA. Sekalian nanti kita belajar menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materinya. Kita ketemu di grup WA ya. Kita lanjutkan di grup WA. Baik, Ibu tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat
dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.